A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi azmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana karena izin dan rahmatnya kita masih lagi diberi kesempatan untuk berkumpul mengaji pada malam Rabu ini di Paluh Pandan, dan tidak lupanya kita menyampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina. Saya lanjutkan tuan-tuan ya. Ketahuilah olehmu bahwasanya dalil itu diberikan bagi yang menuntut kebenaran. Nah, ini ya, dalil tuh dibagi untuk orang yang mau menuntut ia akan kebenaran itu aja. Yang menuntut akan Allah Ta'ala tuh. Jadi bagi orang yang tidak hendak kebenaran tuh, yang niat dia tidak hendak kepada Allah, maka haram dalil ini untuk dia. Maka akan dipegang nafsunya dia nanti. Contohnya apa tuan? Contohnya orang yang dia tidak hendak menunjukkan Allah tuh. Dia nak menunjukkan dirinya, bahwasanya dia yang dapat, dia yang harus dipandang, dia yang harus dilihat. Maka akan diceritakannya sama orang. Tujuannya bukan untuk menunjukkan Allah tuh. Tujuannya untuk menunjukkan dirinya. Takabur dia. Gitu. Maka dalil itu haram bagi dirinya karena dah disambar oleh hawa nafsunya. Ya. Nah, maka dalil ini disahkan bagi orang yang hendak kebenaran saja. Orang yang hendak kebenaran ini apa? Orang yang niatnya hendak kepada Allah. Tidak ada yang lain. Ingat tuh ya. Jadi jangan pula nanti awak pakai dalil, awak jadikan kaji, sedangkan derajat awak belum ke situ. Niat awak tidak hendak kepada Allah. Lalu awak pakai itu untuk awak ceritakan sama orang. Nah, akhirnya mengakal-ngakali. Tujuannya apa? Tujuan untuk diri kita juga. Agar kita dapat untung, memperkaya diri, agar orang percaya dengan omongan kita, orang itu bisa segan. Setidak-tidaknya orang itu bisa dengar aja omongan kita pun jadilah gitu. Nah, kita ini jadi panutan sama dia. Ini banyak nih sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Dijadikannya ilmu Allah nih, firman hadis tuh untuk dia tuh memperkaya dirinya. Untuk dia tuh meyakinkan orang dengan apa yang disampaikannya. Tujuannya bukan untuk Allah tuh. Maka saya bilang tadi, haram sebenarnya bagi orang yang seperti ini. Tujuan dia udah dunia, udah hawa nafsunya dia. Tandanya orang yang tujuannya kepada Allah tuh apa? Yang niat dia hendak kepada Allah tuh, yang memang betul dia nak, memang mau kebenaran tuh dia. Hingga dia dapat hak untuk dalil ini tadi. Tandanya dia menyampaikan tuh tidak ada harap dalam hatinya. Mau orang percaya, mau tidak, itu bukan urusan dia. Yang penting tugas dia menyampaikan saja. Mau dia dicaci, mau dia dimaki atas penyampaian dia, mau dia dibenci, itu bukan urusan dia. Yang penting dia menyampaikan aja. Dan dia nggak ada unsur sesuatu. Dia pada saat itu hendak menunjukkan Allah itu aja, bukan dirinya. Misal nih ya, misal pada saat itu mungkin dia bermimpi. Yang dimimpikannya dia mungkin jumpa dengan Rasulullah atau jumpa dengan Nabi Khidir. Nah, ini ingat nih ya. Pada saat dia mimpi itu, pada saat itu dia takjub bukan dengan yang apa yang dijumpainya. Dia takjub dengan Allah Ta'ala itu yang telah menjumpai dia sama orang itu tadi. Lalu kalaupun diceritakannya sama orang banyak, ya Allah, tadi malam aku dijumpai aku dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Khidir. Nah, tujuannya apa? Untuk menunjukkan Allah tuh, bukan menunjukkan dirinya. Tandanya tuh Tuhan. Besar hati nanti dia tuh, tinggi hati dia kalau memang dia tidak hendak menunjukkan Allah tuh, hendak menunjukkan dirinya dia. Hendak dipandang dia. Nanti baru ditunjukkannya caranya. Itu tanda orang ahli amal ya. Caranya Tuhan, kalau Tuhan mau jumpa sama orang tuh juga seperti saya nanti, caranya begini. Tuhan harus beramal jam 1:30 seperti yang saya buat. Misalnya. Ataupun nanti kalau Tuhan mimpi, Tuhan baca doa ini. Nah, itu nanti tanda tuh Tuhan ya. Itulah orang yang hendak menunjukkan dirinya. Bukan dia hendak menunjukkan Allah tuh. Kalau dia hendak menunjukkan Allah tuh, pasti jawabannya begini. Luar biasa ya memang Allah Ta'ala tuh. Di saat kehendak awak sudah tidak ada, hendak menjumpai siapapun, tidak ada berkeinginan apapun, di situ Allah menjumpai awak dengan dia itu tadi. Dan yang saya pandang pada saat itu, perasaan saya luar biasa nikmatnya. Alangkah mulianya lah orang tuh. Cocoklah tidak sembarang orang yang bisa jumpa sama orang tuh.
Begitu luar biasanya perasaan orang tuh. Hingga pada saat itu saya menangis begitu saya jumpa. Tidak layaklah saya berjumpa dengan orang tuh. Dan pada saat itu perasaan saya pun harus saya sucikan lagi dan lagi. Dan tidak ada yang ngasih cara di situ ya. Tidak ada yang bilang macam yang tadi. Kalau Tuhan mau jumpa macam saya juga, Tuhan harus begini. Nggak ada itu sama dia. Malu saya Tuhan, katanya. Saya jumpa sama orang tuh saya malu. Tak layak saya jumpa sama orang tuh. Orang tuh suci. Saya ini masih kotor. Cuman apalah daya. Allah Ta'ala menjumpai saya. Maka Allah tuh juga yang akan dimunculkannya. Dalam yang dia ceritakan tadi. Bukan dirinya. Maka ingat tuh ya. Nah, ini udah jelas nih. Dia jangan jadikan nanti kaji yang udah disampaikan guru sama awak. Awak sampaikan, awak layarkan sama orang. Hanya untuk awak dipandang sama orang tadi. Ataupun awak disegani. Jangan. Nanti awak rasakan dulu apa yang dibilang guru itu tadi. Ini contoh nih ya. Banyak nih kena kaji nih tuan-tuan dan puan-puan. Termasuk saya dulu. Ini saya bukalah nih contohnya. Dulu ayah saya pernah bilang nih. Dia bilang tandanya nanti puasa yang benar tuh. Dia bilang. Tidak ada lapar dan haus. Dia bilang. Ini kan saya jadikan dalil jadinya. Nah, contoh. Tidak ada lapar dan haus, tekanan tak ada, tidak ada apapun. Kalau bisa pun pada saat itu, begitu datang waktu buka, kita nggak mau buka, begitulah nikmatnya. Puasa yang dari Allah tuh. Lalu masing-masing kami nih ya, masing-masing nih, termasuk murid Tuan Guru muda, murid Tuan Guru kita nih, termasuk saya jadikan itu dalil, saya jadikan itu derajat saya. Ternyata bukan derajat saya kan, derajat Tuan Guru tuh, itulah yang saya pakai. Lalu apa kata Tuan Guru tuh? Nanti kalau udah ada rasa lapar, misalnya jam 10, itulah batasnya. Karena yang dari Allah tuh, dia tak ada rasa lapar, katanya. Biasa aja rasanya, malah nikmat dia. Datang pun godaan depan dia orang minum es, makan segala macam, nggak ada perasaan dia tuh mau buka, nggak ada. Rasanya bukan sayang juga dia harus buka, enggak. Memang tidak ada rasa dia untuk buka, gimana tuh? Makanya dibukanya lagi, sedang Rasulullah dulu buka dengan 2 kurma aja minum air putih katanya. Dikuatkan lagi dengan yang itu. Lalu datang kami ini pada saat itu, ini termasuk saya nih ya, begitu jam 10 pagi datang rasa lapar. Oh ini mungkin yang dibilang Tuan Guru nih ya, ini mungkin yang dibilang ayah saya Tuan Guru muda tuh. Begitu datang rasa lapar, terbit rasa lapar, inilah batasnya. Saya mau puasa yang dari Allah aja, saya nggak mau dari nafsu. Berarti yang lapar nih tadi apa? Nafsu. Oh udahlah bukalah. Saya buka pada saat itu. Puasa saya. Maka kalau disesatkan orang, seharusnya saya terima. Saya jadikan itu dalil. Untuk apa? Untuk diri saya sendiri. Saya bukan di situ nak mengenal Allah. Orang yang betul-betul dia hendak kebenaran itu akan dijumpainya dulu, akan dijalaninya. Kenapa Tuan Guru itu bilang gitu ya? Ini kan derajat dia, bukan derajatku. Coba ku tunggu dulu. Ku buat dulu puasa. Sedang kita tahu, orang yang wajib puasa itu ada. Yang tidak wajib puasa pun ada syaratnya. Yang tidak wajib puasa sakit. Tengok di situ ada nggak kita sakit? Kalau kita masih sehat walafiat, untuk apa kita buka? Lalu orang yang berjalan jauh dia bilang. Udah gitu yang belum balik atau berakal, sedangkan awak udah berakal. Situ buka ya jelas salah. Ibu menyusui bagi yang perempuan nih, tak wajib dia puasa. Sedangkan kita, anak kita udah besar-besar, situ kita buka karena dalil tadi. Ataupun babu, pembantu di bawah naungan orang lain misalnya. Sedangkan kita merdeka. Ini ada salah, hukumnya ada salah. Maka akan kita jumpai nanti perjalanan dari Tuan Guru tuh. Kenapa Tuan Guru tuh ngomong begini? Akan ku jalani dulu. Ku pakai dulu dalil yang ada. Aku tidak sakit, aku tidak berjalan jauh, aku balik. Dan aku memang tidak gila. Jadi aku wajib untuk puasa. Baru nanti akan dijumpainya yang dibilang gurunya tadi. Dengan niat dia yang kuat tadi ya. Kenapa Tuan Gurunya ngomong begitu? Ternyata puasa yang dari gurunya tadi itu puasa yang betul-betul didatangkan Allah bagi dirinya. Karena itu udah derajat dia. Dia nggak ada unsur sesuatu di situ. Dia nggak ada lagi untung rugi. Kita ini kan masih ada untung ruginya. Sayanglah kalau aku buka puasaku, tanggung. Udah bagus lah 30 hari, 29 hari. Yang lain tuh belum tentu dapat segitu. Bukan ada rasa lapar. Karena sayangnya dia puasa. Ataupun, aku puasalah biar dapat pahalanya. Biar tidak dosa. Karena pahala dia puasa. Dia nggak ada itu sama Tuan Guru tuh nggak ada itu.
Ah, puasalah aku biar aku masuk surga. Dia nggak ada itu. Pada saat itu, dia hanya menjalankan perintah Tuhannya. Disuruh dia puasa, dia puasa. Mau dikasih Allah dia neraka, mau dikasih surga, mau dikasih pahala, mau tak dikasih apa-apa, urusan Allah Ta'ala lah tuh. Awak cuma jalankan perintah Tuhan awak aja katanya. Berarti kan gak ada tuntutan apapun. Maka itulah derajatnya. Awak enggak, tuntutan awak masih ada. Setidak-tidaknya mau dapat pahala, mau surga, takut neraka. Lalu kita buat derajat dia tadi, ya salah. Maka kita tak diwajibkan ngambil dalil yang itu. Maka itu bukan pakaian kita. Hati-hati nih ya. Jangan berkaji lagi kita nih, karena sedang itu belum derajat untuk kita. Maka harus kita jumpai dulu. Betul Tuhan memang. Yang dari Allah itu luar biasa nikmatnya. Itu pun tunggu dari Allah dulu datangnya. Bukan kita buat-buat. Jangan nanti awak udah ini ya, mungkin ini nih ya. Dia nggak ada keraguan dalam hatinya kok yang dari Allah tuh. Dia yakin dia. Tandanya apa? Dia nggak ada ambil keuntungan dari situ. Untung rugi nggak ada dari situ. Yang penting ku buat aja. Begitu datang rasa laparnya, yang datang sama dia nih, luar biasa rasa laparnya. Di situ makin nikmat rasanya. Makin bisa dia mengenali hawa nafsunya. Wah, rasa lapar datang. Datang lagi yang buka. Kata Tuan Guru kau semalam kan batasnya kan kok begitu kau lapar kau buka. Kan ada yang ngomong tuh. Kan kita suruh tanda yang ngomong. Itulah nafsu. Semakin jelas kau. Alhamdulillah ya Allah, berarti jalanku benar. Nanti datang lagi, cobaan dikasih Allah Ta'ala. Depan kita, kawan kita atau saudara kita minum es atau makan segala macam. Buka aja lah. Kita kan udah kerja tadi. Cuman nih, ini kan ketentuan juga. Mana bisa awak tolak? Sedang kita harus menerima ketentuan. Baik buruk datang daripada Allah, kaji. Apa ku buka? Sedangkan itu cobaan yang dikasih Allah untuk kita. Semakin jelas. Dari dalam dikuncahnya kita, dirayunya. Dari luar pun dapat juga rayuannya. Seharusnya makin kuat kita di situ. Berarti benar puasaku nih. Gimana? Jadi jangan nanti kita kena kaji lagi. Makanya Tuan Guru nih memang dari dulu apa kata yang bilang sama murid-muridnya? Saya tidak saya tetapkan anak saya itu untuk puasa. Tidak saya tetapkan anak saya itu untuk sholat. Cuman yang alangkah meruginya saya apabila anak saya itu tidak bisa mengenal Allah tuh katanya. Karena dengan dia mengenal Allah tuh puasa dan sholat tuh akan terkerjakan sama dia. Maka Allah dulu yang ditanamkan dalam hati saya. Baru yang itu nanti akan datang seiringan. Karena orang yang mengingat Allah pasti keduanya itu akan datang sama dia untuk dikerjakannya. Ya, penyempurnaannya bukan berarti orang yang udah duduk tawakal dia kepada Allah itu, udah duduk ke makam Rasul Allah itu dia tidak mengerjakan itu. Enggak, dia pasti akan mengerjakan itu. Rasulullah untuk menyempurnakannya lagi. Maka Rasulullah itu banyak sholatnya. Lebih senang lagi dia kelaparan puasa. Pada saat dia mau makan katanya tengoknya orang miskin atau dikasihnya makanannya, sanggup dia kelaparan. Nikmat rasanya. Semakin dia lapar, semakin terasa nafsu itu sama dia. Macam yang saya bilang tadi lah, yang semalam saya bilang. Itu pun tujuannya apa? Untuk menyerah. Kita hukum si nafsu ini karena dia lapar, dia buat aturan, dia minta buka, dia ambilnya dulu terus dalil dari guru, dari Nabi Muhammad, dari apa segala macam dari nabi-nabi dulu, dicarinya tuh untuk kita tuh ikut cakap dia. Maka saya bilang semalam, saya sering kena, saya bilang. Pada saat ada perintah sama saya, suruh sholat, azan lagi, lalu saya tunda, nantilah. Tunggulah sebentar. Lalu, kelang 15 menit, kaji udah pernah saya dengar. Begitu datang perintah, harus disegerakan, jangan saya menunda-nunda gitu. Lalu karena itu datang, si nafsu ini dicarinya itu dalilnya, lalu saya pegang, ya udah batal aku nih. Tapi aku harus segerakan, kenapa aku bertele-tele? Kenapa tak aku pakai yang tadi? Aduh, udah batalah untuk apapun aku sholat. Itu dia juga. Maka begitu ada kata yang itu tuh, untuk membatalkan yang kedua kalinya, maka cepat ambil wudhu tuh. Walaupun dia pada saat ngambil wudhu tuh, percuma aja kau tuh. Percuma aja yang kau ambil tuh. Udah batalnya kau tuh. Yang pertama tadi yang dari Allah. Yang kedua dah dari nafsunya itu. Datang lagi dia untuk menguncah kita. Lalu apa kita hentikan? Berarti 2 kali dah kita ikut cakap dia. Berarti Tuhan kita pada saat itu bukan Allah Ta'ala, nafsu. Seharusnya pada saat itu begitu makin kuat, makin banyak datang rayuan godaan, makin tegak kan sholat, makin banyak kan kalau bisa. Hukum dia. Udah kalah aku tadi kau buat ya. Ku tunda-tunda tadi sholatku ya. Yang kedua mau kau datang lagi untuk ngerayu aku ya. Ini nggak bisa kau lagi kombat aku. Kau pula harus ikut aku. Satu-satu kita. Kalau bisa 2-1 menang kita. Kalau bisa menang kita seterusnya.
Dan nih tuan-tuan ya, kalau kata ayah saya dulu ya, orang yang sudah mengenal Allah tuh dia tidak ikut dalil lagi. Dia yang jadi dalil tuh. Nah, gimana tuh? Seperti Rasulullah tuh, tidak ada sedikit pun Rasulullah tuh berbicara itu dari dia. Itu pasti dari perintah Tuhannya yang disampaikannya sama umatnya. Maka itu bertahan lama. Tapi yang kita buat misalnya, diperintahkan Allah, kau perintahkan umatmu suruh sholat. Maka sampai sekarang dia abadi, sholat. Kau perintahkan umatmu di bulan puasa nanti dia harus puasa di bulan Ramadan nanti. Maka sampai sekarang kita buat tuh. Kau dari nafsu dia tak akan tahan lama. Itu tandanya nafsu sama Allah Ta'ala tuh pasti ada tandanya. Yang dari Allah tuh pasti kekal abadi dia. Dari nafsu tuh pasti sebentar. Maka Rasulullah pada saat itu dia yang jadi dalil. Yang harus kita ikuti. Kan dia contohnya. Rasulullah dulu begini. Sampai pada, maaf nih ya tuan-tuan ya. Sampai saat ini pun kita jadikan sampai buang air besarnya pun dalil sama kita. Bagaimana buang air besar Rasulullah tuh, bagaimana tidur Rasulullah tuh harus mereng sebelah mana, bagaimana Rasulullah tuh berbicara, bagaimana Rasulullah tuh berwudu, ya kan? Nah, bagaimana Rasulullah tuh berkhutbah, itu jadi dalil sama kita. Siapa rupa Rasulullah tuh? Dia manusia biasa, tapi karena pada saat itu hanya mematuhi perintah Tuhannya, hingga sucilah dia, maka terzahirlah dia jadi perbuatan dan FL Allah tuh. Dan sifat Allah tuh. Dan itulah yang hendak kita ikuti. Itulah yang kita jadikan dalil. Yang baik-baik. Maka bahaya kadang kaji nih. Dalil ini bahaya kadang. Kok kira udah duduk awak di situ, rupanya belum. Awak jadikan itu dalil pegangan awak, kira udah derajat awak. Contoh ini ya. Kalau kata Tuan Guru Muda dulu, tandanya seseorang itu telah duduk tauhidnya, telah duduk Allah Ta'ala dan menyatu bagi dirinya, maka tandanya dunia itu datang sama dia. Dia tidak perlu keluar-keluar lagi. Nyari duit, itulah tandanya. Lalu dicari murid-muridnya. Duduk aja dia di rumah. Datang tidak nih? Kelaparan, bini pun ngamuk, marah. Itu nandakan apa? Syahwat, nafsu yang tersembunyi, nafsu yang samar yang dibuat itu bukan derajat dia. Pada saat itu guru menceritakan derajat guru tuh, bukan derajat untuk muridnya. Tapi itu contoh dan dalil yang harus awak ikuti dan harus awak jumpai. Paham tuh ya? Kalau masih lagi awak bekerja, masih berusaha, itulah dia. Masih derajat awak. Sampai nanti memang Allah tidak dikasihnya kita kerja lagi. Duduk aja kita di rumah, lalu datanginya. Allah juga yang datanginya, bukan kita yang mendatangi itu. Bukan kita meyakinkan orang, suruh orang datang ke rumah kita, enggak. Tiba-tiba orang datang sama kita. Jadi kita tuh tak ada kuasa kita untuk keluar dari rumah. Di rumah aja udah ditanggung jawabi. Ada aja nanti. Maka tuh udah mulailah dia dalam lingkupan dan kehendak Allah itulah dari situ. Dipelihara Allah dari situ. Mulai dia nanti akan jadi dalil. Maka akan dijumpainya dalil gurunya. Tadi mungkin ini yang dirasakan Tuan Guru tuh ya. Kenapa Tuan Guru tuh bilang setiap orang yang sudah jumpa dengan Allah tuh, sudah merasakan Allah tuh, maka tak perlu lagi dia keluar. Akan duduk aja di rumah. Dia nggak perlu lagi nyari-nyari ke sana kemari. Dan sesuai dengan rasanya. Rasanya memang dirasakannya Allah tuh. Tinggal menyempurnakan luar aja lagi. Dan ini rahasia nih Tuan ya. Kalau kata ayah saya dulu, begitu kita nggak peduli dengan dunia itu lagi, kita hanya sama Allah tuh aja fokusnya, maka dunia itu yang datang sama kita. Itulah nanti tandanya. Itu bagi perasaan ya. Tadi kan luar dah saya jelaskan. Ini bagi perasaan nih. Tapi kalau masih bergantung lagi kita dengan dunia, masih senang lagi kita dengan pemberian Allah Ta'ala tuh, bukan dengan Allah tuh, maka menunjukkan belum duduklah lagi awak ke situ. Maka masih tingkatan awak masih berusaha lah lagi. Buatlah sehingga usaha itu. Bukan salah ya. Itulah jalannya. Karena Rasulullah pun dulu dia usaha. Dia mengembala kambing. Banyak yang dibuatnya dulu. Dia juga nggak mau diam-diam gitu aja. Sampai nanti duduk dia memang Allah tuh sama dia. Maka dia jadi dalil itulah dia. Nggak perlu lagi dia kemana-mana. Para sahabat yang menanggung jawabinya pada saat itu. Jelas nih ya. Nanti jangan awak jadikan dalil itu untuk pegangan awak lagi. Boleh awak jadikan itu nanti tujuan sama awak, tapi bukan untuk awak pakai sekarang. Jumpai dulu rasanya, barulah bisa awak mengaku apa yang dibilangnya tadi. Kalau tidaknya jadi kaji. Misalnya nanti ada guru bilang, wah saya jumpa dengan Nabi Khidir misalnya. Nabi Khidir tuh wah rasanya luar biasa. Cocoklah dia memang dibilang pemegang rahasia.
Lalu awak cari-cari, cemana Nabi Khidir tuh ya? Karena itu terpikir terus sama awak, diambil sama setan iblis. Tang, mimpi awak jumpa Nabi Khidir, pantu bukan Nabi Khidir. Lalu awak layarkan sama orang. Aku jumpa Nabi Khidir juga, berarti betul lah jalanku nih ya. Wah, sedang rasanya nggak ada. Malah makin ria dah dia. Makin bertambah lagi keegoannya, makin bertambah senangnya dengan dia jumpa tadi. Bukan dia senang dengan Allah Ta'ala tuh, bukan makin bertambah tawaduknya. Ini banyak nih. Tandanya Tuhan, kalau udah orang jumpa dengan Nabi Khidir tuh ya, dia semakin tawakal perasaannya, makin tawaduk ya, semakin ikhlas dia, akan terjadi dengan sendirinya sifat-sifat yang macam gitu tanpa dia buat-buat. Rahasia-rahasia pun dia tahunya nanti itu. Perasaan orang pun dia tahu. Rahasia Allah dia tahu. Itunya nanti tandanya. Karena dia tahu rahasianya, dia hanya dikasih tahu, dia cukup tahu. Bukan untuk dia beritahu. Kalaupun pada saat itu diceritakannya sama murid-muridnya, saya jumpa Nabi Khidir, dia tidak menceritakan, bukan hasil yang dia jumpa. Allah Ta'ala yang menjumpai dia sama Nabi Khidir itu. Allah Ta'ala itu juga yang ditonjolkannya, seperti yang saya bilang pertama tadi. Ini enggak, kita menceritakan, kalau ceritakan diri awak, udah jumpa Nabi Khidir, kan beda dia. Banyak nih Tuhan ya, banyak kali orang tidak jumpa. 2 aja katanya syaratnya. Saya pingin kali Tuhan, saya nggak mau jumpa-jumpa yang lain Tuhan. Saya mau jumpa Nabi Khidir sama Nabi Muhammad aja katanya. Karena Nabi Muhammad itu itulah jalannya katanya. Nabi Khidir itu yang megang rahasianya katanya. Maka begitu saya jumpa dengan yang 2 ini, maka bisalah saya tahu rahasianya dan bisalah saya berjalan dengan ketentuannya. Wah, bukan tanggung kajinya. Cemana nak jumpainya sedang nak masih kotor. Pak belum suci lagi, orang tuh suci. Maka kata guru itu, sucikan hati, perasaan, pikiran, perbuatan, agar nanti menghampiri yang suci itu sama awak. Itu pun tanpa awak ingini, tanpa awak rencanakan. Jumpalah nanti dia. Awak pun tak tahu nanti itu, ya Nabi Khidir, tak layak lah aku ya. Jadi cemana nih? Ya udah, diam aja. Akan datang rahasia dengan sendirinya. Dia datang terus ngajar ya awak. Dia jadi guru hakikat awak. Dia juga yang nuntun awak nanti apabila awak belum jumpa dengan guru awak yang sebenarnya. Kau harus kemari, katanya. Kau jumpai yang ini, ya. Itulah nanti tandanya. Mungkin itu saya tuan-tuan dan puan-puan ya. Tidak banyak nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.